Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini untuk IPS materi yang akan kita bahas adalah pengaruh listrik bagi kehidupan. Mohon disimak penjelasan berikut ini ya. Sebelum kita mulai, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di bawah ini merupakan dua contoh gambar yang memiliki makna. Kira-kira maknanya apa ya? Gambar di bawah ini merupakan dua contoh cara masak yang berbeda. Yang pertama, memasak dengan menggunakan kayu bakar, dan yang kedua adalah gambar memasak dengan menggunakan kompor listrik. Nah, kira-kira kaitannya apa ya? Jadi, dulu sebelum adanya listrik, orang memasak itu menggunakan kayu bakar. Akan tetapi, semakin berkembangnya zaman, terlebih lagi ketika listrik sudah ada, maka elektronik juga semakin canggih. Contohnya, yang tadinya orang memasak dengan menggunakan kayu bakar, sekarang orang menggunakan kompor listrik untuk memasak. Dan manfaatnya tentunya dengan kompor listrik atau kompor yang lebih modern, maka proses memasak jauh lebih cepat. Itulah salah satu contoh manfaat listrik bagi kehidupan. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi yang lebih lengkapnya, kita awali dulu dengan biografi tokoh penemu listrik pertama kali. Nah, tokoh penemu listrik itu adalah Michael Faraday. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Faraday wafat pada tahun 1867 dan namanya diabadikan sebagai satuan kapasitas listrik. Nah, penemuannya Faraday ini yaitu menciptakan motor listrik pertama di dunia dan mengemukakan teori tentang pengaruh elektromagnetik yang kemudian dikenal dengan hukum Faraday. Nah, dengan temuan ini, itulah yang menjadikan Faraday ini diberi julukan Bapak Listrik. Dampak penemuannya dalam kehidupan yaitu menjadi dasar pengembangan kelistrikan di era modern. Pengaruh adanya listrik itu kita lihat gambar berikut ya. Nah, yang pertama, contoh orang memasak dulunya menggunakan dandang, sekarang menggunakan magicom. Selanjutnya, untuk menghaluskan bumbu, dulu orang masih menggunakan cobek, sekarang menggunakan blender. Dulu orang menyetrika menggunakan arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tabel perbandingan sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Yang pertama, sebelum ada listrik, orang menyetrika itu menggunakan setrika berbahan bakar arang kayu. Setelah adanya listrik, menggunakan setrika listrik. Selanjutnya, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Dengan adanya listrik, bisa dilakukan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, masyarakat hanya bekerja pada siang hari, tetapi setelah ada listrik, kegiatan lembur kerja dapat dilakukan malam hari. Yang keempat, siswa belajar menggunakan lampu minyak sebagai penerangannya. Setelah adanya listrik, siswa belajar menggunakan lampu listrik dan tentunya lebih nyaman. Yang kelima, kegiatan pertunjukan itu hanya dilakukan di siang hari. Nah, setelah adanya listrik, kegiatan pertunjukan bisa dilakukan siang ataupun malam hari. Yang keenam, dulu orang mengisi bak air itu dengan timba tali, tapi setelah adanya listrik, orang tidak perlu lagi repot-repot menimba air dengan timba tali, tapi bisa dengan menggunakan pompa air listrik yang tentunya pekerjaan menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan tenaga yang terlalu besar. Berikutnya, pengaruh listrik dalam kehidupan, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, untuk mengetahui kira-kira pengaruh listrik itu apa saja ya, mohon perhatikan penjelasan video berikut ini. Selamat menyaksikan kembali ya, dan tetap semangat belajarnya. Yang pertama, dalam kehidupan sosial budaya. Dulu menggunakan setrika arang, komunikasi hanya dilakukan jarak dekat saja. Selanjutnya, bekerja di siang hari. Untuk penerangan hanya menggunakan lampu minyak dan pentas seni hanya dilakukan siang hari. Tapi setelah adanya listrik, setrika menggunakan setrika listrik, komunikasi juga bisa dilakukan jarak jauh. Selanjutnya pentas seni bisa dilakukan pada malam hari, dan
tentunya untuk penerangan bisa menggunakan lampu listrik. Selanjutnya di bidang ekonomi, sebelum adanya listrik, yang pertama tidak ada pasar di malam hari dan kemudian bekerja hanya bisa di siang hari. Setelah adanya listrik, kegiatan pasar bisa dilakukan siang maupun malam hari dan bekerja dapat dilakukan siang maupun malam hari. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan pendidikan. Nah, sebelum adanya listrik, belajar itu menggunakan penerangan yaitu lilin. Yang kedua, guru mengajar menggunakan kapur. Tetapi setelah adanya listrik, belajar bisa menggunakan lampu listrik sebagai penerangan, dan kemudian guru mengajar itu menggunakan alat elektronik yang lebih modern, contohnya menggunakan proyektor. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan adanya listrik. Untuk penjelasannya, mari simak penjelasan berikut ini ya. Sebelum adanya listrik, kelebihannya itu biaya lebih murah karena tidak dibebani untuk membayar listrik. Dan kekurangannya, waktu bekerja hanya bisa siang hari, hasil produksinya terbatas, dan pekerjaan lebih lambat. Itu sebelum adanya listrik. Tetapi setelah adanya listrik, kelebihannya yang pertama adalah hasil produksinya lebih banyak, pekerjaan lebih cepat, dan waktu bekerja bisa siang maupun malam hari. Akan tetapi kekurangannya adalah biayanya lebih mahal. Mahalnya adalah untuk membayar listrik yang digunakan. Baiklah anak-anak semua, itulah tadi penjelasan pengaruh adanya listrik terhadap kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.